Yang ketiga, pasukan apostolik yang ketiga, ciri-cirinya. Fokus total, tidak teralihkan. Oke, pasukan apostolik itu punya fokus total untuk misi apostolik. Dan tidak teralihkan dengan apapun juga. Untuk setiap target, setiap visi yang diberikan Komandan Agung kita Yesus Kristus. Ada fokus ngerjain tugas kita di situ. Tugas pelayananmu. Pekerjaan pemberitaan Injilmu. Kalau Tuhan memberikan kepada gereja kita visi 1 juta jiwa. 100.000 kelompok sel. 1.000 gereja. Itu bukan cuma slogan yang kita doing nothing. Gak ngelakuin apa-apa. No, kita fokus total. Menyelamatkan 1 juta jiwa. Waktu kita, tenaga kita, perjuangan kita, all out semuanya. Hari demi hari. Dari tahun ini sampai tahun depan, dari UC 2020 sampai UC 2021. Setiap hari bersaksi, berjuang. Dan di dalam setahun minimal 12 jiwa. Itu enggak tiba-tiba 12. Tapi ada perjuangannya, ada bayar harganya. Butuh fokus yang tajam. All out sepenuhnya di situ. Untuk buka 100.000 kelompok sel. Butuh komitmen yang besar. Untuk kita menanam dan membangun 1.000 gereja. Itu butuh kesungguhan hati yang luar biasa. Semuanya butuh fokus total. Mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pasukan apostolik. Sebagian besar saudaraku kalau dengar visi yang Tuhan berikan. Sudah keder dulu, terus mundur. Wah kok kayaknya muluk-muluk banget. Tapi ada orang-orang tertentu. Kalau dengar visi yang dari Tuhan. Apinya terbakar. Dia akan merasa tertantang. Dia akan bangkit dalam iman. Dengan anugerah Tuhan. Berjuang dengan urapan apostolik. Untuk menaklukkan tanah perjanjian. Untuk merebut jiwa-jiwa. Untuk membangun momentum kegerakan. Sampai tergenapi. Butuh fokus. Saya mau bacakan buat saudara Yoel 2 ayat 7 sampai 8. Saya tahu sebenarnya ayat ini sedang bicara tentang hal yang berbeda. Tetapi deskripsi yang ada di ayat ini itu menjelaskan kepada kita seperti apa gambaran fokus total itu yang tidak teralihkan. Ya, jadi saya ajak saudara untuk memahami sisi itunya. Yoel 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Seperti apa pasukan apostolik yang punya visi total dan tidak teralihkan. Ayat 7 sampai 8. Seperti pahlawan mereka berlari. Jadi bukan jalan santai. Mereka berlari. Jadi terhadap tujuan, terhadap goalnya, terhadap sasarannya. Mereka lari. Itu fokus. Oke. Seperti prajurit mereka naik tembok. Ada halangan pun dilompatin, naik tembok. Untuk apa? Mencapai target. 12 jiwa dalam setahun harus diselamatkan secepat mungkin. Ada halangan, harus diatasi. Itu pasukan apostolik. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Oke. Jadi kadang-kadang di dalam perjuangan ada godaan. Sehingga bisa menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Tapi Tuhan ngomong sama Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Sudah ngerti ini goalnya, ngerti ini fokusnya, menyelamatkan jiwa-jiwa, memperluas kerajaan Allah. Jangan menyimpang, jangan ngerjain yang macam-macam yang lain-lain. Harus fokus total sepenuhnya. Karena itu mulai hari ini saya mau umumkan sama saudara di gereja kita semua yang kita kerjakan khususnya menyelamatkan jiwa dan memperluas kerajaan Allah. Semua yang tidak mendukung pada visi itu, semua yang tidak sesuai kepada visi yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus berani potong. Kita enggak boleh menyimpang ke kanan, tidak boleh menyimpang ke kiri. Harus berjalan lurus. Maju sesuai dengan garis rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ayat 8. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Artinya ada sistem yang baik.
Ada manajemen yang baik, nggak tubruk-tubrukan terus. Ya, ditata dengan baik, ditata dengan rapi, dengan teratur. Kita perlu lakukan itu di gereja kita. Kita perlu tingkatkan sehingga baik semuanya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Ya, jadi kalau musuh mencoba menghalangi, kalau ada roh-roh jahat, penguasa penghulu di udara yang berusaha menghalangi kita untuk mencapai visi, diterobos dengan kuasa Tuhan. Berani menerobos itu. Bukan cuma itu, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Artinya apa? Ada kesatuan, ada kesulitan. Saya berdoa di kelompok sel saudara ada kesatuan. Saya berdoa di tim ibadah saudara ada kesulitan di sana. Ya, jadi ada seia sekata, sehati sepikir. Yang kayak gitu, yang akan mencapai visi yang Tuhan berikan. Hanya yang fokus yang mencapai visi. Tanpa fokus tidak bisa mengerjakan visi yang Tuhan berikan. Saya bacakan 1 Raja-Raja 20 ayat 40a. Ketika hambamu ini, ditulis begini, repot sana sini. Jadi kata yang dipakai apa? Repot sana sini. Ditulisnya begitu. Orang itu menghilang. Ya, jadi harusnya ditungguin, fokus, jaga. Tapi gara-gara repot sana sini, maka dia kehilangan. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau Tuhan berikan visi kepada kita, tapi kita repot sana sini, visinya hilang. Kepercayaan dari Tuhan hilang, upahnya hilang, urapannya hilang. Kenapa? Repot sana sini, broken focus akan mengakibatkan kita gagal mencapai visi. Tahukah saudara, cara paling gampang buat iblis membuat Anda gagal mencapai tujuan ilahi Tuhan dalam hidupmu adalah dengan ngasih tujuan yang lain. Jadi kalau dihalangi sini nggak bisa, dikasih tujuan yang lain. Begitu Anda tertarik di sana, Anda belok sendiri. Anda otomatis gagal mencapai tujuan ilahi Tuhan dalam hidup saudara. Makanya setiap godaan selalu dikasih attraction in every temptation. Selalu ada daya tarik di dalam setiap godaan. Karena kalau nggak tertarik, kita nggak belok arah. Kita nggak belok kanan, belok kiri. Hanya ketika kita tertarik, kayaknya menarik ya. Tiba-tiba kita punya tujuan yang lain. Belok, otomatis kehilangan tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jaga fokus. Jangan repot sana, repot sini. Jangan belok kanan, belok kiri. Jaga fokus, lurus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita.